Bismillahirrahmanirrahim. Berarti sekitar 35 hari lagi kita akan menyembelih hewan kurban. Karena itu pentingnya sejak awal kita sudah mempersiapkan diri dan memahami tentang ibadah mulia yang kelak akan kita laksanakan tanggal 10 Zulhijjah, tentang fikih kurban, tentang ibadah kurban. Walaupun mungkin tidak kita sampaikan dari A sampai Z, paling tidak kita bisa menjawab mengapa kita di tahun ini tidak berkurban. Atau kalau boleh kita evaluasi, mengapa tahun lalu kita tidak berkurban. Ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang syariat dianjurkan kita untuk menyembelih hewan kurban. Misalnya dalam surah Al-Hajj 34, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat ini telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Fa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Falahu aslimu, dan berserah dirilah kalian kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan berikan kabar kepada mereka orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengatakan wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallah. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang disyariatkan kepada kita untuk menyembelih hewan kurban, dan pelaksanaannya itu di tanggal 10 Zulhijjah. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan mengurai dua ayat, dua surah. Surah Al-Ma'un, surah yang ke-107, dan surah Al-Kautsar, surah yang ke-108. Dan dari sini nanti kita mendapatkan jawaban mengapa kita tidak kurban, mengapa kita tidak menyembelih hewan kurban. Tafsir yang kita urai adalah tafsir seorang ulama besar yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Al-Husain bin Al-Husaini At-Taimi Ar-Razi, yang kita kenal dengan Fakhruddin Ar-Razi. Pernah dengar ya? Fakhruddin Ar-Razi, ulama pada abad ke-6
Al-Makiyah. Beliau punya kitab tafsir namanya Mafatihul Ghaibi. Mafatihul Ghaibi, dan tafsir ini ada sekitar 32 jilid. 32 jilid. Kita akan urai ayat ini dengan pendapat beliau, dan kita mendapatkan jawaban nanti mengapa seseorang itu tidak melakukan ibadah kurban. Baik, kita baca atau kita ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ويمنعون الماعون. Baik, jadi ayat ini menarik kalau kita kaji. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong orang lain dengan harta yang berguna. Ini surah Al-Ma'un, surah yang ke-107. Kita lanjutkan. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Baik,
Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu adalah orang-orang yang terputus. Al-Kautsar 1-3. Terhadap dua surah ini, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaibi mengatakan, anna hadhihi surata kal muqabilati lis-suratil mutaqaddimah. Pada surah Al-Ma'un, surah yang ke-107, ada hubungan yang amat sangat erat dengan ayat atau surah setelahnya, surah Al-Kautsar, di mana surah Al-Ma'un ini berbicara tentang problematika kurban, tentang penyebab kenapa seseorang tidak berkurban. Dan ini adalah tugas kita sebagai pengurus masjid, bagaimana masyarakat kita tidak memiliki terkait penyakit yang ada dalam surah Al-Ma'un ini. Sementara surah Al-Kautsar itu adalah jawaban, adalah solusi yang diantaranya ditempuh oleh para panitia kurban atau DKM atau kita semua, supaya paling tidak mendorong kita tahun ini untuk berkurban. Jadi surah Al-Ma'un ini adalah problem, sementara Al-Kautsar ini adalah solusi. Kata beliau lagi, wa dzalika li'anna fi suratil mutaqaddimati, dan sesungguhnya pada surah Al-Muqaddimah, surah yang awal 107, surah Al-Ma'un, wasafallahu ta'ala, Allah memberikan sifat pada surah tersebut, atau Allah menjelaskan sifat dalam surah tersebut, al-munafiq, sifat-sifat kemunafikan, bi umuri arba'ah, yang dalam surah tersebut ada 4 sifat munafik. Nah, ini sebenarnya yang menjadi pertanyaan, kenapa kita tidak mau berkurban? Kenapa seseorang tidak mau menyembelih hewan kurban? Ternyata problemnya ada dalam surah Al-Ma'un. Apa problem atau apa tanda-tanda munafik yang beliau jelaskan dalam surah Al-Ma'un ini? Dari ayat 1 sampai ayat 3, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahu gak kalian siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, mereka itu menghardik anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Kata Fakhruddin Ar-Razi, ayat 1 sampai 3 berbicara tentang bakhil, al-bukhlu, al-bakhil. Kalau bahasa kita ya bakhil, pelit, apalagi kedekut, kikir, dan kawan-kawannya. Nah, ini penyakit pertama. Kenapa orang tidak mau melakukan
penyembelihan hewan kurban karena penyakit bakhil. Nanti kita jelaskan. Yang kedua, ayat 4 ayat 5, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam salatnya. Ternyata di antara penyakit orang-orang munafik itu adalah suka tarkus shalah, dia melalaikan salat. Ini juga menjadi masalah. Kenapa orang tidak berkurban? Di antaranya mereka masih punya kebiasaan meninggalkan salat atau lalai dalam salat. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang riya. Kenapa orang tidak mau melakukan penyembelihan hewan kurban? Karena ada sifat kemunafikan, di antaranya adalah riya dalam melakukan ibadah. Dan yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, mereka tidak mau menolong orang lain dengan harta, dengan barang yang berguna. Dan sifat-sifat orang munafik ini, dia suka al-mana'u minaz zakati, menghalangi orang dari berbuat kebaikan, menghalangi orang untuk infak, sedekah dan zakat. Nah, ini 4 problem yang menyebabkan seseorang enggan untuk menyembelih hewan kurban. Baik, coba kita bahas. Mengapa seseorang tidak mau berkurban? Karena pertama, al-bakhlu, penyakit bakhil. Allah jelaskan dalam ayat 1, 2 dan 3 surah Al-Ma'un, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat ketiga, mereka tidak mau memberikan makan, mereka tidak mau memberikan makan kepada orang-orang miskin. Jadi bakhil ini penyakit pertama yang menghambat seseorang untuk berkurban. Makanya orang-orang bakhil, orang-orang pelit, kikir dan seterusnya, mereka ini banyak, tidak sendirian. Bahkan dia ini suka mencari pasangan supaya punya teman orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil. Suka ngajak supaya orang lain juga kikir, bakhil. Biasanya kalau dia punya istri, suka dermawan. Nah, suaminya itu bakhil, maka suaminya mengajak istrinya untuk bakhil. Atau dia ngajak anaknya juga untuk bakhil, atau ngajak grupnya bakhil, RT-nya bakhil. Allah sudah mengatakan alladzina yabkhuluna, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, mereka ini mengajak orang lain untuk bakhil. Jadi senantiasa ada gerakan bakhil, pelit. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan mereka menyembunyikan karunia Allah yang telah Allah berikan kepada mereka. Namun Allah memberikan kabar, wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami telah menyediakan untuk mereka ini, orang-orang yang bakhil, siksa yang menghinakan. Jadi bakhil ini penyakit. Bahkan Nabi SAW itu sudah mengatakan, dalam hati orang mukmin ini tidak ada sifat bakhil. Di mana beliau SAW pernah mengatakan,
bahwa la yajma'u as-suhha as-suhu wal iman. Dalam hati orang mukmin ini gak mungkin bersatu antara iman dan kebakhilan. Fi qalbi rajulin muslimin, dalam hati seorang muslim. Jadi gak mungkin dalam jiwa orang ini, orang yang beriman, gak mungkin dalam jiwanya ada sifat bakhil. Makanya bakhil itu identik dengan orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik. Dan mereka mengatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. Jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta yang telah Allah berikan kepada mereka, mereka mengira yang mereka bakhilkan itu baik. Bal huwa syarrul lahum, padahal yang mereka bakhilkan itu adalah buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Bahkan kebakhilan mereka itu, harta yang mereka bakhilkan itu kelak akan Allah kalungkan di lehernya pada yaumul qiyamah. Di banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang bahaya dan tidak bagusnya penyakit bakhil ini. Bakhil ini identik dengan orang atau kebalikan daripada orang mukmin. Nabi menjelaskan antara orang yang suka memberikan harta dengan orang yang bakhil seperti orang yang menggunakan baju besi, antara baju besi dengan kulitnya ini menempel. Orang mukmin ketika dia sering infak, bersedekah, maka semakin longgar baju besinya itu, sehingga dia gerakannya semakin fleksibel. Tapi orang-orang bakhil, semakin sering dia bakhil, maka antara baju besi dengan kulitnya selalu bertemu, sehingga menyempit. Makanya orang bakhil ini bukan malah leluasa sebenarnya dia bergerak, tapi dia semakin sempit. Kemana-mana takut dengan orang yang meminta, kemana-mana takut orang mengajukan proposal dan seterusnya. Ini penyakit orang-orang bakhil. Dan orang-orang bakhil ini, di antara sifat mereka suka komentar dengan orang yang memberikan infak dan sedekah. Kalau ada orang katakanlah misalnya kurban kambing kecil misalnya, dia akan komentar, kok kecil banget kambingnya, memang gak ada uang apa? Itu orang munafik itu. Tapi kalau ada orang kurban kambingnya besar, atau ikut patungan sapi yang harganya mahal, kata orang munafik, oh itu ria itu orangnya itu. Dia suka ria. Jadi orang munafik ini sukanya dia cuma komen saja, komentator saja. Dia bukan pelaku. Nah, jamaah muliakan, ini penyakit yang pertama. Kenapa orang tidak mau melakukan ibadah mulia kurban? Di antaranya adalah penyakit bakhil. Yang kedua, kata Fahrul Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaibi, di antara sifat-sifat orang munafik yang menyebabkan dia tidak mau melakukan ibadah kurban adalah tarkus salat, terbiasa meninggalkan salat, terbiasa lalai dalam salat. Alladzina hum 'an salatihim sahun, mereka itu lalai dalam melakukan salat. Nah, secara umum orang yang terbiasa lalai dalam salat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan huwal musalli, orang yang terbiasa lalai dalam sholat itu juga dikatakan orang yang sholat. Hanya saja alladzi idza shalla, kalau dia sholat, lam yarju laha thawaban, dia sholat ini gak mengharapkan pahala, jadi hanya sebatas rutinitas saja. Serta wa in tarakaha, andaikan dia lalai atau mungkin dia meninggalkan salat, lam yakhsha 'alaiha iqaban, dia tidak takut dengan dosa, dia tidak takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan orang yang terbiasa bermasalah sholatnya, terbiasa meninggalkan sholat, maka rasa cintanya kepada agama, rasa takutnya kepada Allah, harapannya kepada pahala itu tipis. Dan orang yang terbiasa meninggalkan sholat itu, hatinya sulit untuk terpanggil melakukan ibadah mulia berupa kurban, dan bahkan mereka cuek dengan keadaan sekitarnya. Apakah orang lain miskin, orang lain fakir, dia tidak melihat. Itu karena jiwanya sudah terbiasa lalai dalam sholat. Makanya para ulama sudah mengingatkan kepada kita, seperti ungkapan Al-Imam Abu Naim dalam kitab Hilyatul Awliya, idza ra'aita ar-rajula, kalau kalian melihat seseorang yudhi'us salata, dia sering melalaikan salatnya, fahuwa wallahi, maka dari Allah, li ghairiha asyaddu tadhi'an, maka dia pasti lebih lalai dalam perkara-perkara lainnya. Dan jangankan ibadah kurban yang perlu perjuangan, dia harus mengeluarkan uang sekian dan sekian, maka lebih bagus tidak kurban. Nah, ini jiwa orang-orang yang terbiasa meninggalkan sholat. Yang ketiga, kenapa orang suka atau kenapa orang tidak melakukan ibadah kurban? Kata Farid Ar-Razi, dia memiliki sifat ar-riya, suka berbuat riya. Alladzina hum yura'un, mereka suka riya dalam melakukan ibadah. Ini juga penyakit kita. Kadang-kadang kita katakanlah suka pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, suka membandingkan dulu. Ini kalau saya kurban di tempat ini, saya dihubungi, nama saya ditulis indah, kemudian saya disampaikan nama saya disebutkan ke depan jamaah. Itu biasa ada orang seperti itu. Ketika di masjid tertentu misalnya, oh nama saya enggak ada, padahal saya kan sudah daftar misalnya. Nah, ini jiwa-jiwa yang kadang menghalangi kita untuk berkurban di tahun berikutnya, karena ada sifat riya. Bahkan terkadang kita juga sebagai panitia ini hati-hati juga menjaga hati orang yang berkurban, karena sampai niatnya sudah ikhlas, gara-gara kita panitia ini suka memperdengarkan nama-nama mereka. Kita hormati kepada sebulan bin bulan, dia tahun ini sudah kurban yang kelima kali, misalnya seperti itu, sehingga awalnya dia ikhlas berubah menjadi riya. Ini juga tantangan panitia kurban. Bukankah kalau kita lihat ayat Allah Jalla wa Ala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal, nanti pada hari kiamat kata Allah, kami datangkan kebaikan-kebaikan mereka, pahala-pahala mereka.
faj'alnahu haba'an manthura, namun kami jadikan pahala mereka ini seperti debu yang berterbangan. Para ulama mengatakan kalau orang melakukan amal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, abtalna thawabaha wa ja'alnaha kal haba'il manthuri, maka kami batalkan pahalanya dan kami jadikan pahalanya itu seperti debu yang berterbangan. Hati-hati kalau kita kurban, memang ini syiar, tapi keikhlasan harus tetap dijaga. Ada hadis Nabi bahkan yang mengatakan man samma'an nasa bi'amalihi, siapa saja yang memperdengarkan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain. Nah, kita suka WA nih, kalau datang nanti tanggal sekian ke rumah saya, kita nyati bareng-bareng, tahun ini saya kurban. Kata Nabi, siapa yang memperdengarkan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain, sama Allahu bihi masami'a khalqihi wa sagharahu wa haqqarahu, maka Allah akan menyiarkan aibnya, kelemahannya kepada orang lain, sehingga apa? Allah rendahkan dirinya, Allah hinakan dirinya. Nah, bagi kita yang berkorban, maka mencoba untuk menata keikhlasan, menata niat supaya kita Allah jauhkan dari penyakit riya. Yang terakhir, dalam tafsir tersebut Mafatihul Ghaibi dijelaskan, di antara sifat orang-orang munafik itu adalah al-mana'u minaz zakati, mereka suka menghalangi orang dalam melakukan kebaikan. Biasanya jiwa yang seperti ini berpikirnya itu pragmatis, berpikirnya ini untung rugi. Coba kalau kita misalnya kayak begini berpikirnya, katakanlah nanti kurban, misalnya di sini biasa berapa kalau kurban satu kalau patungan, kalau sapi berapa? 3,5 juta, misalnya gitu ya, anggaplah 3,5 juta. Kalau kami 3 juta kan ya, anggaplah 3 juta. Kalau 2,5 juta ada juga, tapi mungkin kecil sekali. Anggaplah 3 juta. Sapi 3,5 juta, kambing 3 juta. Kalau kita kontrak atau kalau kita cicilan mobil, cicilan motor dan seterusnya, biasa per bulan berapa? Berapa? 3 juta juga. 2,5 juta atau 3 juta, cicilan kita per bulan 3 juta. Sementara kurban sapi 3,5 juta. Pikiran orang pragmatis itu, dia berpikirnya pendek. Dia mengatakan daripada buang 3,5 juta untuk kurban, mendingan bayar cicilan. Ini penyakit orang-orang munafik. Jadi berpikirnya pragmatis sekali. Daripada misalnya katakanlah uang 3,5 juta kita buang sekali, mendingan untuk cicilan motor, cicilan mobil, bayar kontrakan, bayar SPP anak kuliah dan seterusnya. Hati-hati jemaah muliakan. Nah, sehingga kalau dari situ kita bisa menyimpulkan kesimpulan Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaibi, ada 4 sifat munafik yang menghalangi orang untuk berkurban. Pertama, dia bakhil. Kedua, dia suka lalai dalam sholat sehingga tidak ada semangat untuk mendapatkan pahala. Yang ketiga, terbiasa riya dan suka membuat orang lain riya, serta orang suka mencegah dari kebaikan. Jadi kalau anak kita mau ngaji, istri kita mau ngaji, biarkan saja. Jangan sampai kita bilang, "Walah, mau usah ngaji, ngapain ngaji?" Itu namanya orang suka mencegah dari kebaikan. Itu penyakit orang-orang munafik. Nah, jawab Allah muliakan.
Pada surah Al-Ma'un tadi 1 sampai 7 itulah 4 sifat yang Allah sebutkan sifat kemunafikan. Bakhil, lalai dalam salat, riya, dan suka menghalangi orang dari kebaikan. Obatnya, solusinya itu ada pada surah Al-Kautsar 1 sampai 3. Misalnya penyakit al-bakhil. Penyakit bakhil obatnya adalah ayat pertama surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nah, nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam setahun itu kan tidak terhitung jumlahnya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang terasa maupun yang tidak terasa. Banyak sekali. Kita cuma diminta pengorbanan setahun sekali saja untuk menyembelih hewan, boleh kambing, boleh sapi, atau mungkin mau lanjutkan lagi kerbau atau onta. Kata Imam Al-Razi, ai inna a'tainakal katsir, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fa'ati antal katsir, maka berikanlah nikmat yang banyak itu kepada orang lain. Wala tabkhul, jangan kamu bakhil. Nah, ini obatnya, obat bakhil pada ayat ketiga surah Al-Ma'un. Obatnya adalah ayat pertama surah Al-Kautsar. Jadi dengan cara memberikan, bakhil itu obatnya diberikan, pelit itu obatnya kasihkan ke orang lain. Satu. Yang kedua, pada ayat keempat, alladzina hum 'an salatihim sahun, orang yang terbiasa lalai dalam salatnya, maka obatnya adalah surah Al-Kautsar ayat kedua, fasalli, salat saja. Jadi gak usah hitung-hitungan, salat saja, fasalli. Kata beliau, ai dan al-salati, coba dawamkan, rutinkan salat itu tanpa ada yang bolong-bolong, jangan telat, jangan masbuk dan seterusnya. Itu obat dari kebiasaan lalai dalam salat. Yang ketiga, ar-riya pada surah Al-Ma'un, obatnya adalah surah Al-Kautsar, masih ayat yang kedua, fasalli li rabbika, salatlah karena mengharap Rabbmu. Ai anta bis-salati li ridha bika wala li mara'atin nas, mencari ridha Rabbmu bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Yang ketiga, yang keempat, obat suka menghalangi kebaikan dari orang lain, termasuk juga 3 penyakit di atas, bakhil, kemudian suka meninggalkan salat, suka riya. Obatnya adalah ayat yang terakhir, surah Al-Kautsar, wanhar, sembelihlah hewan kurban. Jadi menghilangkan penyakit bakhil itu dengan cara berkurban. Meninggalkan kebiasaan lalai dalam salat karena kita mungkin kecintaan kita kepada agama kurang, tentang pahala dosa kita tidak memperhitungkan. Obatnya adalah wanhar, sembelihlah hewan kurban. Kita suka menghalangi orang dari grup ini, udah tahun ini kita gak usah kurban lah bareng-bareng. Obatnya adalah wanhar, sembelihlah hewan kurban. Karena dengan dia menyembelih hewan kurban,
dia bisa at-tasaddaqu bilahmil adahi, dia bisa sedekah dengan daging yang telah disembelihnya. Nah, jamaah muliakan, itulah 4 penyakit kenapa orang itu tidak mau berkurban. Dan dikatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, kata beliau, fa'tabir hadhil munasibah al-ajibah. Ada sesuatu yang amat sangat menakjubkan kalau kita cari hubungan antara surah Al-Ma'un dengan surah Al-Kautsar, di mana ketika Allah Jalla wa Ala menutup ayatnya, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah terputus dari rahmat Allah. Kata beliau begini, ai al-munafiq, orang-orang munafik, alladhi ya'ti bitilkal af'alil qabihatil madhkurati bitilkas surati, orang-orang munafik yang memiliki amal yang buruk, yang 4 tadi yang disebutkan dalam surah Al-Ma'un, bakhil, kemudian suka lalai dalam salat, riya dalam melakukan amal kebaikan, dan suka menghalangi orang dari berbuat kebaikan. Saya mutu, mereka itu semua akan mati. Wala yabqa, dan tidak akan meninggalkan sisa dan kebaikan. Wala khabar, gak ada manfaatnya untuk generasi berikutnya. Jadi kalau bakhil, ada gak manfaatnya untuk dirinya, untuk anak, untuk istrinya? Gak ada manfaatnya. Kalau dia lalai dalam sholat, meskipun lembur misalnya, gajinya sekian nambah, tapi dia lalai dalam sholat, gak ada manfaatnya itu. Kalau dia riya, apalagi pahalanya hilang begitu saja. Menghalangi orang dari kebaikan, gak ada manfaatnya. Tapi wa amma anta, sementara kamu wahai Muhammad, kamu melakukan wanhar, menyembelih hewan kurban, maka fayabqa laka fid dunya adzikru al-jamil, maka di dunia namamu harum disebut oleh orang. Oh, ini orang yang bagus nih, setiap tahun dia suka kurban. Orang ini dermawan nih, walaupun ekonominya begitu, tapi dia rajin kurban. Namanya akan indah, namanya akan harum. Wa fil akhirati thawab al-jazil, dan nanti di akhirat dia mendapatkan pahala yang banyak. Jadi jamaah muliakan, kita bisa memberikan kesimpulan sederhana. Di antara penghalang seseorang tidak mau berkurban, jangan-jangan dia memiliki benih-benih kemunafikan dalam jiwanya. Di antaranya adalah bakhil, kemudian dia suka lalai dalam sholat sehingga kurang semangat untuk mendapatkan pahala dan tidak takut dengan dosa. Atau dia mungkin terbiasa dengan riya, atau dia suka menghalangi orang lain dalam melakukan kebaikan. Yang terakhir, waktu kita sedikit, saya mau sampaikan terkait hukum kurban di sini. Walaupun para ulama berselisih pendapat tentang hukum kurban ini, ada di antara mereka yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Berdasarkan hadis Nabi, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi, siapa yang diberikan kesanggupan, kemampuan untuk menyembelih hewan kurban, namun dia tidak menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali dia mendekat ke musalla kami, ke tempat salat kami. Ada lagi yang mengatakan, ini pendapat yang paling kuat, yang mengatakan bahwa wajib
bagi yang mampu ini pendapat yang paling kuat. Di antaranya juga Al-Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan ulama-ulama yang lain, pendapat yang mengatakan wajib bagi yang mampu ini pendapat yang kuat. Yang kedua, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ini juga para ulama, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Jazam, ini sunnah muakkadah. Dan dalilnya itu banyak, di antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu pernah tidak berkurban. Artinya apa? Bahwa saya kurban ini tidak wajib. Ya, ini pendapat yang kedua. Nah, saya mau sampaikan tentang hadis tadi. Hadis ini penting untuk kita pelajari. Di mana Nabi mengatakan bahwa maka lahu sa'atun, siapa saja yang mempunyai kesanggupan, kemampuan untuk berkurban. Nah, apa standar orang mampu? Apa standar orang mampu sehingga kalau dia tidak menyembelih hewan kurban, maka fala yaqrabanna musallana, janganlah mereka mendekat ke musala kami. Ada sebuah kitab namanya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah tentang definisi orang yang mampu. Kata mereka dalam kitab itu begini. Ini Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ini kumpulan para ulama, di antaranya ulama Syafi'i. Innama tusannu lil qadiri 'alaiha. Para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa kurban itu disunnahkan bagi yang mampu, Siapa yang mampu? Wa huwa man malaka ma yahsulu bihil udhiyatu. Pertama, dia memiliki harta untuk berkurban. Berarti punya uang lah kalau kita gitu ya. Punya uang, tadi uang kalau untuk beli patungan sapi 3,5 juta atau 3,8 juta atau mungkin 4 juta, 3,5 juta lah kira-kira gitu ya. Atau kambing 3 juta. Nah, itu standar orang mampu itu. Kemudian fadilan amma yahtaju ilaihi fi yaumil 'idi, dan dia juga punya uang untuk makan, minum dirinya dan keluarganya di hari Id. Jadi kalau kita makan satu hari berapa biasanya sini? Kalau secara umum kita itu dengan bensin dan macam-macam lah. Berapa? 100.000 ya, anggaplah 100.000. Kita makan satu hari 100.000. Berarti tadi kambing atau sapi 3.500.000 tambah 100.000. Kemudian walailatihi, kita juga harus punya wa ayyamit tasyriqi at-thalathati wa layaliha, dan punya uang untuk makan 3 hari berturut-turut di hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Berarti kita harus punya uang untuk pertama untuk hewan kurban, yang kedua untuk makan 4 hari. Berarti kalau 4 hari kan 400.000. Harga sapi 3,5 juta tambah 400.000, berarti 3.900.000. Sepertinya kalau melihat wajah bapak-bapak ini uangnya lebih daripada itu. Berarti termasuk kategori mampu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang diberikan kesanggupan, maka dalam sa'atun, siapa yang Allah beri kesanggupan untuk berkurban, punya uang 3.900.000, walam yudhi, namun dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekat ke musalla kami. Nah, ini hukumnya sunnah ya.
Jadi secara umum seperti itu. Kalau kita merasa orang yang sanggup, orang yang mampu, standarnya tadi 3.900.000, ayo kita kurban di tahun ini. Kira-kira gitu. Demikian saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pengen kurban, mana didahulukan? Berkurban dulu atau akikah dulu? Karena saya belum akikah jujur. Jadi pengen kurban, tapi kurban terus insya Allah gitu. Gimana pikir? Terus yang kedua, setiap kita mau berkurban itu yang dikatakan Ustaz tadi, bisikannya banyak. Keperluan inilah, anak kuliah inilah, ini bayar ini di situ datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaannya bagus sekali terkait yang sering juga kita temukan di masyarakat. Ini saya yang belum kurban, usia saya sudah sekian dan sekian. Nah, sementara ini masuk tahun Zulqa'dah atau nanti Zulhijjah mau kurban, mana yang didahulukan? Jadi jamaah Allah muliakan, ibadah kurban dan ibadah akikah ini memiliki alasan yang berbeda dan waktunya juga berbeda, yang bertanggung jawab juga berbeda. Kalau akikah ini dilakukan di hari yang ketujuh, atau sebagian para ulama Syafi'iyah mengatakan di kelipatan 7, 14, 21 dan seterusnya. Bahkan ada ulama yang longgar sekali, ketika ada kesanggupan maka akikah. Yang kedua dari sisi waktu ya. Yang kedua dari sisi jenis hewan kurbannya, jenis hewan sembelihannya. Kalau akikah yang perempuan 1 ekor kambing, kalau laki-laki 2 ekor kambing. Dan tidak banyak para ulama yang mengatakan sapi. Bahkan tidak ada yang mengatakan ulama sapi. Nabi mencontohkan kambing. Itu secara jenis hewannya. Kemudian penanggung jawabnya, yang akikah itu penanggung jawabnya adalah bapaknya, adalah orang tuanya. Nah, bagaimana kalau kita sudah tua seperti ini, atau mungkin karena kita baru tahu gitu ya, baru tahu kita karena sudah belajar, ternyata saya belum akikah. Nah, ini mau kurban apa yang didahulukan? Maka para ulama mengatakan ahsannya itu ada, saya jelaskan lagi, sementara kurban ini waktunya juga jelas sekali. Bahkan tidak boleh hari yang lain, yaitu tanggal 10 Zulqa'dah lanjut dengan hari tasyrik 11, 12, 13, berarti 4 hari. Boleh nggak kurban di hari lain? Nggak boleh. Kalau akikah, sebagian para ulama masih mengatakan boleh. Maka kita mengambil pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika ada orang yang bertanya tentang sama pertanyaan kayak begitu tadi. Ini pertanyaan beliau begini. Ini dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Maulud. Wa akhbarna Usmah ibn Isam. Kami mendapatkan kabar dari Usmah bin Isam. Ini salah seorang keponakan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian qala, di mana Imam Ahmad bin Hanbal berkata, arju an tajzi al-adhiyah 'anil aqiqati insyaallah taala. Kata beliau, saya berharap semoga kurban bisa mewakili akikah insyaallah. Ini perkataan ulama Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar kita kenal dengan madhab Hambali. Oleh karena itu,
karena kurban ini adalah ibadah sekali-kali saja, maka utamakan melakukan kurban lebih-lebih lagi di waktu ini. Dan kita berharap akikah kita itu sudah diwakili dengan kurban kalau kita mengambil pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Wallahu a'lam bishawab. Adapun sementara kita yang suka dibisikkan dengan tadi ini mau mana yang didahulukan, SPP anak-anak atau apa, kita mau utang dulu misalnya gitu ya, maka utamakanlah dulu kurban, karena kurban ini hanya dilakukan sekali saja di dalam setahun. Dulu ulama sampai rela untuk berhutang seperti siapa namanya, Imam At-Tauri itu ketika hari Zulhijjah di tanggal 11, 12, 13 di hari Idul Adha masih belum dapat dana, belum dapat uang. Tapi di hari ke-11 juga dia belum dapat uang, maka dia rela minjam untuk membeli onta. Onta berapa harganya sekarang? 30 juta, benar ya? Sekitar 30 juta. Rela meminjam uang 30 juta untuk membeli hewan onta untuk kurban. Ditanya oleh orang, kenapa Anda rela berhutang? Kata dia, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan lakum fiha khair, kalian akan mendapatkan kebaikan dari sembelihanmu itu. Jadi akan banyak manfaatnya meskipun kita hutang. Tapi hutangnya jangan nekat ya. Kalau kira-kira ada yang diharapkan untuk dapat uang, nggak boleh lah. Tapi kalau misalnya besok juga nggak jelas uang kita, gitu ya, jangan hutang, nanti jadi penyakit. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Cukup ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya satu lagi deh mau sampaikan ini. Ini kebiasaan kita kalau kurban 1 ekor kambing 1 orang. Kalau sapi 1 sapi 7 orang. Tahun depan baru misalnya kita nih suami, saya mau kurban dulu nih. Sekarang 1 kambing saya. Kamu tahun depan ya 1 kambing juga. Padahal pendapat yang paling rajih itu, pendapat yang paling sahih itu 1 kambing bisa diniatkan untuk 1 orang dan 1 keluarga. Jadi kita 1 keluarga bisa kurban setiap tahun. Bagaimana kalau sapi? Para ulama mengatakan kalau sapi katakanlah patungannya 7 orang, maka masing-masing orang itu bisa berniat untuk dirinya dan keluarganya. Bagaimana kalau anaknya muslim banyak banget, sampai 100 misalnya, katakanlah begitu, maka itu bisa diwakili dengan 1 orang. Suaminya kurban dengan niat saya untuk keluarga saya, maka dia dan istri-istrinya dan anak-anaknya juga sudah bisa berkurban. Jadi sehingga kita bisa berkurban setiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان